Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini walaupun kondisi hujan tetapi kita tetap mampu menegakkan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, khususnya bapak-bapak tadi yang datang dari lapangan jauh menuju masjid ini dari tempatnya bekerja, dia langkahkan walaupun kondisi hujan cuma pakai mantel, senantiasa dihapuskan Allah dosa silap salahnya dan Allah tambahkan kebaikan baginya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita yang dimana kemarin pada hari Senin kita membahas tentang 3 golongan yang mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menyempurnakan wudu. Yang kedua orang yang berjalan menuju masjid walaupun gelap. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Hari ini tema kita adalah perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika ditanya oleh seseorang Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan? Wahai Ibrahim, apa yang menjadi sebab Allah menjadikanmu sebagai kekasih? Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa sebab Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Ibrahim menjawab bi thalathati asya, ada 3 sebab. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya lebih suka memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 2 perintah, yang pertama perintah bukan dari Allah, yang kedua perintah dari Allah, maka aku memilih perintah Allah. Aku lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, di situ hatinya itu juga berkata, melawan hatinya itu, hawa nafsunya didorong oleh iblis. Masa mungkin Allah menyembelih saya untuk menyembelih anak saya? Melawan. Tetapi karena dia yakin ini adalah perintah Allah, maka dia lebih mengutamakan perintah Allah. Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Disembelihnya anaknya pun anak yang soleh. Lalu anaknya mengatakan, mudah-mudahan engkau ayah menemukan aku termasuk orang-orang yang ikhlas. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab Nabi Ibrahim dipilih menjadi kekasih Allah, mendapat gelar Khalilullah, karena ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi.
saya lebih memilih perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Maka kita pun sama. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan dalam diri kita bahwasanya kita harus lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lain. Yakinlah, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah itu dapat mengundang murka Allah, maka dia tinggalkan, dia utamakan perintah yang mengundang rahmat Allah, maka insya Allah Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ujiannya berat, disuruh meninggalkan anak istri di tengah lembah yang sangat sepi, tak ada kehidupan. Tapi karena itu perintah Allah, dia laksanakan. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan perintah Allah. Maka di balik pengorbanan itu, di balik pengorbanan mengikuti perintah Allah, mengutamakan memilih perintah Allah, maka Allah berikan dia gelar Khalilullah, orang yang sangat dekat, orang yang disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi sebab Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mendapat gelar Khalilullah, yaitu adalah wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak, kita sering risau mendahulukan Allah, belum apa-apa sudah risau. Kenapa tak punya anak? Takut nggak bisa ngasih makan Pak Ustaz. Takut. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak pernah merisaukan apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, rezeki, maut, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rezeki, kita cuma berusaha saja. Kita berusaha untuk menjemput apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu makanya punya prinsip banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang enggak, banyak anak susah Pak Ustaz. Itu sebabnya. Jadi sedangkan anak kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah merisaukan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini termasuk itu jodohnya, termasuk itu rezekinya, perjalanan hidupnya, itu semua sudah ditanggung, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar daripada seekor burung. Seekor burung keluar daripada rumahnya, dari sangkarnya pagi hari, balik sore kenyang. Itu burung, apalagi kita yang diberikan Allah tangan, diberikan Allah kaki, diberikan Allah mata, diberikan Allah pendengaran, diberikan Allah akal, yang dimana akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kita tak boleh takut, tak boleh risau. Yakinlah kepada Allah. Yang penting jalankan ikhtiar kita sebagaimana layaknya. Lalu setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tanamkan ini dalam hati, tak ada risau kita yakin innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Yang penting kita berada di jalur yang positif, di jalur yang telah disesuaikan, yang disukai, dicintai oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tak usah ragu, tak usah bimbang, jangan risau kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, adalah wa ma ta'asyabtu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaifi. Saya tidak suka makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Nabi Ibrahim itu kalau dia makan sendiri tak enak rasanya, makanya dia ajak orang. Saya pun sama juga. Kalau makan sendiri walaupun lauknya enak tak selera, tapi kalau ramai-ramai, karena udah biasa di pondok dulu,
pondok tiap hari makan ramai-ramai sama orang, maka terasa nikmat. Maka Nabi Ibrahim juga sama, tidak suka makan sore, makan pagi kalau sendiri. Maka di dalam sebuah riwayat disebutkan apabila hendak makan Nabi Ibrahim suka mencari teman buat makan berjamaah sejauh 1 mil atau 2 mil. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim. Kembali kita, ini di masa pandemi sekarang banyak orang susah. Jangan kita makan kenyang-kenyang kita sendiri, banyak orang-orang susah. Daripada kita makan enak sendiri kadang mubazir karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Akhirnya tak temakan makanan itu yang kita beli, maka mending kita berbagi dengan sesama. Kita panggil mereka makan kita bersama mereka. Agar apa? Agar kita tahu betapa susahnya kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, maka pilihlah, utamakanlah perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Yang kedua, jangan pernah takut apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sukalah berbagi terhadap sesama. Jangan kita lebih suka ditraktir orang daripada mentraktir orang. Jangan kita lebih suka disedekahin orang daripada kita bersedekah kepada orang. Justru sebaliknya, kita harus lebih suka tangan kanan kita lebih sering dibandingkan tangan kiri. Maknanya apa? Lebih suka kita bersedekah daripada disedekahin orang. Lebih suka kita mentraktir orang daripada ditraktir sama orang. Ajak orang-orang makan enak, kita ajak orang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan dan kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin inilah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita laksanakan, kita amalkan dan menjadi asbab kita menjadi hamba-hamba yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.